Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena berkat nikmat serta taufiknya jualah kita dapat dimudahkan dan diberikan selalu oleh Allah Azza wa Jalla hidayah untuk bersama-sama mengkaji dan sama-sama belajar kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih di dalam bab istiqamah, mu'alif mengatakan qala Allah taala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Surah Al-Fussilat ayat 30 sampai 32. Yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah di dalamnya, maka para malaikat turun kepadanya kemudian mengatakan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih dan kabarkanlah kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla untuk malaikat, untuk bahwasanya mereka akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan bagi kalian apa-apa yang kalian inginkan kalian kehendaki di akhirat kelak. Nuzulam min ghafurir rahim. Demikian itu sebagai penghormatan dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Mu'allif rahimahullah, pengarang, membawakan ayat ini di dalam bab istiqamah adalah karena di dalam ayat ini, hubungan ayat ini dengan bab adalah karena ayat ini menjelaskan tentang manfaat-manfaat yang didapatkan oleh seorang mukmin yang beristiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada mendapatkan 4 manfaat yang dia dapatkan. Makanya mu'allif meletakkan ayat ini di dalam bab istiqamah. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Azza wa Jalla. Di sini mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka, dengan hati-hati mereka. Akan tetapi tidak cukup seseorang berkata cuma beriman kepada Allah dengan mulut saja. Saya mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan tanpa adanya amal. Maka keimanan yang benar adalah keimanan yang terkumpul padanya 3 komponen, yaitu keyakinan, perkataan serta perbuatan. Dan orang yang mengatakan cuma berkata bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan, hal ini sebagaimana yang dilakukan juga seperti orang musyrik dan orang munafik. Orang musyrik pada zaman Quraisy, pada zaman Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, akan tetapi mereka tidak beramal dengannya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layaqulunallah. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan pastilah Allah. Mereka meyakini serta mengatakan, akan tetapi tidak beramal. Maka ini bukanlah orang beriman. Dan juga orang munafik. Orang munafik cuma dia mengatakan di mulut saja, tidak meyakini dan tidak beramal. Maka orang yang beriman yang benar adalah dia meyakini kemudian beramal serta berkata. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla melanjutkan tsumastaqamu, yaitu orang yang beriman, orang yang berkata Tuhannya Allah, dengan cara apa mereka merealisasikannya, yaitu dengan istiqamah, berbuat istiqamah kepada Allah, istiqamah di atas tauhid, menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak
dikatakan orang yang beriman apabila dia cuma mengatakan Rabbunallah. Orang Nasrani pada saat ini juga mengatakan, ada sebagian dari golongan mereka bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang benar adalah keimanan. Apa itu iman? Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, qaulun wa amalun wa i'tiqadun, perkataan, perbuatan serta keyakinan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, dapat meningkat dengan ketaatan dan dapat menurun dengan kemaksiatan. Makanya di sini qalu rabbunallah, di sini ada cuma keyakinan saja dan perkataan. Kemudian ditambah dengan tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, yaitu mengamalkan istiqomah. Dan ini adalah tanda dari orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menafsirkan di sini ada dua tafsiran. Yang pertama adalah malaikat turun kepada orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah dan beriman kepada Allah secara satu kali saja. Dan tafsiran yang kedua adalah para malaikat turun kepada orang-orang istiqomah kepada Allah secara berturut-turut. Dan Syekh Utsaimin lebih condong ke pendapat yang kedua, karena diantara makna dari wazan tafa'ala di dalam ilmu sharaf adalah diantara fungsi dari wazan tafa'ala yaitu adalah tatabu. Apa artinya tatabu? Adalah berturut-turut. Maksudnya adalah tatanazzalu, tatafa'alu, yakni dia turun, malaikat tersebut turun secara bertahap. Apabila seseorang yang meyakini Allah tersebut, dia ada masalah, dia turun kepadanya, menolongnya, membantunya yang tetap istiqomah kepada Allah. Kemudian ada lagi dia dihadapi dengan kesulitan yang lain, misalkan ketakutan menghadapi musuh di medan perang, maka Allah Azza wa Jalla memberikan dia pertolongan melalui para malaikat-malaikatnya, yaitu dengan menolong orang-orang mukmin lagi istiqomah. Makanya di sini tatanazzalu alaihimul malaikah, maksudnya adalah malaikat tersebut turun secara berturut-turut sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh orang-orang beriman lagi istiqomah. Apabila orang beriman tersebut mendapatkan kesusahan, pertama datanglah para malaikat menolongnya, kesusahan kedua datanglah para malaikat menolongnya, sampai tibalah pada ajalnya. Para malaikat turun kepadanya untuk menguatkan keimanannya, untuk memberikan kepadanya anjuran untuk melakukan kebaikan, anjuran untuk menjauhi kemaksiatan, dan menolong secara bantuan kepada manusia dari yang kita sadari. Kemudian alla takhafu wala tahzanu, dia mengatakan, para malaikat mengatakan, janganlah kalian takut akan masa depan, dan dari salah satu dari masa depan adalah dari kematian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih akan yang telah lalu. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira wahai para malaikat kepada orang-orang yang beriman lagi istiqomah, yaitu berupa surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Absyiru, bisyarah dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Bisyarah secara hakikiyah, maksudnya bisyarah di sini adalah kabar gembira. Kabar gembira secara hakikat, secara asli artinya yaitu kabar gembira. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan di sini bahwasanya berilah kabar gembira kepada mereka yang beriman lagi istiqomah kepada Allah dengan surga. Adapun makna kedua adalah bisyarah dalam bentuk tahakkum. Tahakkum itu dari segi ejekan. Jadi katanya juga sama, bisyarah, akan tetapi dalam bentuk ejekan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikanlah kabar gembira, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka adalah azab yang pedih. Di sini Allah Azza wa Jalla juga memakai bahasa kabar gembira. Maksud dari kabar gembira di sini adalah berupa ejekan. Dan di ayat yang lain juga Allah berfirman, fabasyirhum bi'adzabin alim, dan kabarkanlah kepada mereka dengan berita yang bagus bahwasanya mereka itu mendapatkan azab yang pedih.
berita yang bagus di sini maksudnya adalah sebagai ejekan, tahakkum lil musyrikin wal munafiqin, bagi orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang baik, itu berupa kabar gembira yang asli, secara asli. Adapun orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka Allah memberikan kabar gembira juga berupa ejekan. Sebagaimana misalkan kita insya Allah Ikam dapat kabar gembira dari bos Ikam, misal insya Allah Ikam dapat kabar gembira dari bos Ikam, padahal dia tersebut melakukan kesalahan, dibilang kabar gembira di situ sebagai bentuk ejekan baginya, sebagai bentuk cemoohan kepadanya. Jadi di dalam Al-Quran kata bisyarah terbagi menjadi dua, bisyarah secara hakiki, kabar gembira secara hakikatnya, dan bisyarah kabar gembira secara ejekan, yaitu berupa ejekan kepada orang-orang munafik. Kemudian nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami, kata Allah Azza wa Jalla, adalah pelindung kalian atau penolong kalian di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, dan bagi kalian di akhirat apa saja yang kalian inginkan, dari apa-apa yang kalian inginkan. Anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa-apa yang kalian minta. Maka di akhirat semua yang kita minta, semua yang kita inginkan akan dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan di dunia. Di dunia kita perlu melakukan sebab untuk memperoleh hasil. Misalkan seseorang ingin kaya, maka dia harus berusaha bersungguh-sungguh. Seseorang ingin mendapatkan kue, maka dia harus membuat kue tersebut, maka dapatlah kue tersebut. Akan tetapi di akhirat Allah Azza wa Jalla memberikannya langsung kepada kita. Apabila kita ingin misalkan kue atau sesuatu yang kita inginkan, maka tiba-tiba langsung ada di hadapan kita, sampai-sampai yang tidak terlintas di kepala kita juga bahkan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, bagi mereka apa-apa yang mereka kehendaki di surga tersebut, dan kami memiliki tambahan, mazid, tambahan. Dia menginginkan misalkan sesuatu hal, misalkan daging sapi yang enak, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan lebih daripadanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kami memiliki tambahan dari apa yang dia minta. Hal ini juga Nabi Muhammad SAW bersabda di surga tersebut, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali ahadin. Kata Nabi SAW, di surga tersebut tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, dan tidak pernah ada terlintas di dalam hati atau di dalam akal seseorang. Maka sesuatu yang kita inginkan apabila kita telah di surga, maka Allah berikan, dan sesuatu yang tidak terlintas dari kita, maka Allah juga akan berikan, yaitu sebagai ziyadah, waladaina mazid, kami memberikan tambahan dari apa yang kamu inginkan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai bentuk penghormatan dari Allah Azza wa Jalla, dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nuzul asal katanya dari kata isyrafan liduyub, yaitu memuliakan tamu. Makanya di sini diartikan sebagai penghormatan dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang beriman dan istiqomah di jalannya Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah akidah seseorang itu tidak akan berguna tanpa adanya amal ataupun perbuatan. Makanya i'tiqad wa amal wa qaul. Jadi keyakinan tersebut harus dibarengi dengan amal dan juga perkataan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, mereka meyakini Allah kemudian mengatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur segala hal. Kemudian tsumma istaqamu, mereka setelah itu beramal soleh.
Orang yang benar-benar beriman tidaklah dikatakan beriman kepada Allah apabila dia tidak terpenuhi di dalamnya 3 syarat, yaitu dia harus yakin, harus dengan perkataannya direalisasikan dan perkataan, kemudian juga direalisasikan dengan amalan. Kemudian faedah yang kedua yang kita ambil dari ayat ini adalah anjuran untuk selalu istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla, karena istiqomah adalah perkara yang sulit bagi seorang muslim. Dan Nabi Muhammad SAW, doa yang paling sering diucapkan beliau adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla istiqomah, sebagaimana salah seorang rawi bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, doa apakah yang sering diminta oleh Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah kami di atas agamamu. Kenapa? Ummu Salamah menanyakan, kenapa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hati seseorang manusia, hati keturunan Adam itu di atas atau di bawah, di antara jemarinya Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menghendaki baginya kokoh di atas iman, tetap di atas iman, maka Allah akan memberikan kepadanya. Dan barang siapa yang Allah tidak menghendaki baginya keimanan, maka Allah akan mencabutnya. Makanya Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah aku di dalam agamamu, di atas agamamu. Kemudian rawi hadis ini menjelaskan bahwasanya setelah hadis ini selesai, beliau mengatakan, membawakan ayat Al-Quran yang di dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Maka perkara istiqomah adalah perkara yang sangat mulia, yang dimana orang istiqomah tersebut mendapatkan berbagai macam manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah, doa yang paling sering diucapkan Nabi adalah meminta untuk selalu istiqomah di atasnya. Dan perkara istiqomah adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, paling disenangi oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang dia continue, amalan yang dia terus menerus walaupun sedikit. Misalkan kita cuma dalam sehari witir 1 rakaat, akan tetapi kita terus menerus mengerjakan ibadah witir tersebut sampai kita meninggal, kita jaga terus, tidak sampai kita meninggalkan ibadah witir tersebut, maka itu yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada kita berwitir 23 rakaat, 100 rakaat, sampai berapa rakaat. Misalkan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang sedikit, wa in qalla, walaupun itu sedikit dan dia terus menerus. Kemudian diantara faedah dari hadis ini, dari ayat ini yang kita ambil adalah menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla, yaitu nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun, dan Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dan ini bantahan bagi kaum Khawarij yang mengatakan bahwasanya seseorang apabila melakukan dosa besar maka dia kafir, karena mereka berpegang teguh kepada dalil-dalil atau nas-nas ancaman. Mereka berpegang teguh kepada ancaman. Misalkan Allah azabnya sangat pedih, mereka cuma memegang ayat-ayat atau hadis-hadis atau dalil-dalil tentang ancaman, akan tetapi dia tidak melihat, tidak menggabungkan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu sunnah, menggabungkan antara hadis ancaman dan juga hadis ampunan. Dan ini adalah bantahan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar seperti misalkan berzina, maka dia kafir, hukum di dunia dia kafir, adapun hukum di akhirat dia kekal di neraka. Dan bantahannya dari ayat Al-Quran adalah ayat ini, nuzulam min ghafurur rahim, yang maha pengampun, Allah maha pengampun. Tidaklah orang berdosa kecuali diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana juga di dalam ayat lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas, wahai orang-orang yang telah berbuat dosa,
Janganlah kalian berputus asa akan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa semuanya. Dan ini juga bantahan. Mereka mengatakan bahwasanya orang berdosa besar kafir. Maka bantahannya dari ayat Al-Quran adalah Allah Azza wa Jalla sangat mengampuni segala dosa-dosa. Kemudian dari hadis juga Nabi SAW berkata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah maka dia masuk surga. Baik dia berbuat dosa, baik dia tidak pernah berbuat dosa. Bila dia mengatakan la ilaha illallah maka dia dakhalal jannah, masuk surga. Kemudian juga dari segi yang lain dinukil ijma' bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan seseorang muslim dengan bermudah-mudahan, sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Syekh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi dalam kitabnya kitab Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan la nukafir ahadan min ahlil qiblah mala bidzambin malam yastahillu. Kata beliau, kita tidak boleh mengkafirkan seseorang dengan dari orang-orang ahlil qiblah. Ahlil qiblah adalah orang-orang muslim, orang mukmin. Bidzambin, karena sebuah dosa. Kecuali malam yastahillu, apabila dia menghalalkan perkara tersebut. Misalkan menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, maka kita boleh mengkafirkannya. Akan tetapi dalam pengkafiran juga ada namanya mawani'ut takfir. Seseorang boleh dikatakan takfir apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah tidak adanya kebodohan padanya, telah sampainya hujjah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah al-khata', kesalahan. Apabila dia salah maka dimaafkan. Kemudian yang ketiga adalah al-iqrah, yaitu al-iqrah tidak dalam paksaan. Apabila seseorang tersebut ada dalam dirinya tidak tahu, ada dalam dirinya kesalahan, ada dalam dirinya ketidakpaksaan, maka kita tidak boleh mengkafirkannya. Hadza ma uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.